Hari ini kita menuju ke Pura Mauspait di Denpasar. Pura Mauspait itu dipercaya tempat apa? Moksanya apa tempat? Tempat bersemayamnya rohnya apa? Jasadnya Kebo Iwa. dibawa dari Jawa dibawa ke sini. Dibawa dari Jawa, dikuburkan di Pura Mauspait. Kita akan ke sana hari ini bersama Mas Eko dan Mas Brian. Oke, kita lanjutkan. Kebo Iwa adalah patih kerajaan Bali yang ditakuti Majapahit. Kerajaan Bali adalah salah satu daerah di Nusantara yang sulit ditundukkan kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Secara turun-temurun, kerajaan-kerajaan di Bali ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa. Kerajaan Bali pada 1337 Masehi dikenal dengan sebutan Kerajaan Baliaga, dengan pusat pemerintahan kerajaan ini konon terletak di Bedahulu. Karena itu Kerajaan Baliaga seringkali disebut Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Penguasa terakhir Kerajaan Baliaga bernama Sri Ratna Bumi Banten. Sang raja inilah yang menentang ekspansi Kerajaan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada pada 1343. Kerajaan Bali sulit ditaklukkan bala tentara Majapahit karena kemampuan bala tentaranya yang mumpuni ditambah Patih Kebo Iwa dan panglima perangnya yang sakti membuat kerajaan ini sulit ditaklukkan. Patih Kebo ini tinggal di belah batu. Konon kesaktiannya menggentarkan nyali Mahapatih Gajah Mada, di mana Gajah Mada takut berhadapan langsung dengan Kebo Iwa. Patih Gajah Mada memang merasakan ada kesulitan besar yang menghantui dirinya dan belum dirasakan sebelumnya. Tak seperti biasanya, walaupun Gajah Mada sering berhadapan dengan musuh lebih besar dan lebih kuat dan memiliki peralatan perang serba lengkap, tetapi menghadapi kerajaan Baliaga ada rasa takut dan ragu-ragu menyelinap pada diri Gajah Mada. Tetapi sumpah palapa Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara harus terlaksana. Karena itu Gajah Mada dan punggawa kerajaan Majapahit mengatur siasat untuk membunuh Kebo Iwa agar bisa menguasai kerajaan Baliaga. Konon suatu hari semua pembesar kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan kerajaan Baliaga yang tidak mau tunduk. Padahal secara hierarki, kerajaan Baliaga harusnya tunduk pada Majapahit, lantaran kerajaan Majapahit sudah menaklukkan kerajaan Daha. Gajah Mada yang ikut dalam rapat tersebut sempat menyampaikan ungkapannya terkait kemasyhuran kerajaan Baliaga melalui seorang pendeta istana yang bernama Danyang Asmaranata. Gajah Mada juga membicarakan kesaktian Kebo Iwa, salah satu pentolan punggawa kerajaan Baliaga. Menurut Gajah Mada, selama Kebo Iwa masih di Bali, Majapahit akan kesulitan menghadapi kerajaan Baliaga secara terbuka. Dalam rapat tersebut diaturlah strategi sedemikian rupa untuk menaklukkan kerajaan Baliaga. Raja Majapahit akhirnya memutuskan sebelum Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali, Kebo Iwa sebagai orang yang kuat dan sakti di Bali harus disingkirkan terlebih dahulu. Ratu Majapahit Putri Tribuana Tunggadewi lalu mengutus Gajah Mada ke Bali untuk membawa surat yang isinya seakan-akan Ratu Majapahit menginginkan persahabatan dengan Raja Baliaga. Selain itu, kedatangan Gajah Mada ke Bali merupakan strategi untuk melihat dari dekat kekuatan prajurit kerajaan Baliaga. Gajah Mada bersama rombongan kecilnya berangkat menggunakan perahu layar naik dari pelabuhan Pantai Bubat, menyelusuri pantai kerajaan Perjakan, terus ke pelabuhan Purancak sampai ke tepi pantai Jembrana. Dari sana rombongan Gajah Mada melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai Gumicik, lalu terus melalui jalan darat.
Saat itu tersiarlah kabar bahwa serombongan penumpang perahu sedang berlabuh di pantai Gumicik dekat Belah Batu, Kerajaan Bali Aga. Mendengar laporan itu, Ki Pasung Grigis sebagai mangku bumi Kerajaan Bali Aga yang tinggal di Tengkulak bertemu Gajah Mada dan rombongannya. Gajah Mada menghaturkan sembah ampun kepadanya. Ki Pasung Grigis menyambut tamunya dengan sopan pula. Ki Pasung Grigis juga sering mendengar kemasyhuran nama Patih Gajah Mada di Majapahit. "Baik, Patih Gajah Mada, kami akan antar Anda menghadap Sri Baginda Raja, tetapi alangkah baiknya jika Patih Gajah Mada berserta rombongan beristirahat sejenak dan selanjutnya kedua rombongan mengarah ke kediaman Kebo Iwa." Singkat cerita, Ki Pasung Grigis melaporkan kedatangan Patih Mada sebagai utusan Ratu Majapahit kepada Raja Bali Aga. Mendengar penjelasan secara terperinci, maka Raja Sri Ratna Bumi Banten memerintahkan kepada Ki Pasung Grigis untuk mengantar tamunya ke Bedahulu, pusat pemerintahan Kerajaan Bali Aga. Berangkatlah Ki Pasung Grigis untuk membawa utusan Raja Majapahit tersebut menghadap Sri Ratna Bumi Banten. Sesampainya di Kerajaan Bali Aga, semua rombongan Patih Gajah Mada menunduk. Mereka berjalan membungkuk sebagai penghormatan kepada Raja Bali guna mengambil simpati sang raja. Melihat sikap sopan Gajah Mada, Raja Bali pun menghormatinya. Patih Gajah Mada pun mengaturkan sembah kepada Sri Baginda Raja Bali. "Ampun Paduka Tuanku, hamba datang diutus oleh Paduka Tuanku Putri Ratu Majapahit untuk menghadap Tuanku Raja." Raja pun menerima surat dari Ratu Majapahit dengan baca isinya. Surat dari Ratu Majapahit yang berbunyi, 1. Majapahit memohon dengan sangat agar Kerajaan Bali jangan menyerang Kerajaan Majapahit. 2. Bermohon agar hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. Ketiga, memohon kesediaan dari Raja agar Kebo Iwa diperkenankan untuk pergi ke Jawa untuk dinikahkan dengan seorang putri yang kecantikannya sudah terkenal di tanah Jawa. Surat itu seolah-olah bukti dari ketulusan hati Raja Majapahit untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan antara kedua pihak agar terwujud ketenangan dan ketentraman yang didambakan. Melihat isi surat yang lemah lembut dan sangat sopan, apalagi ditandatangani Ratu Kerajaan Majapahit, maka tak ada prasangka buruk. Raja Bali Aga menerima semua permintaan dari Kerajaan Majapahit. Saat itu semua bergembira mengetahui isi dari surat tersebut. Untuk merayakan kegembiraan itu, Raja Bali Aga mengadakan pesta penyambutan sebagai penghormatan terhadap Gajah Mada dan rombongannya sebagai tamu penting kerajaan saat itu. Dalam kesempatan tersebut, Raja Bali Aga memerintahkan Kebo Iwa segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pergi ke tanah Jawa menerima hadiah dari Kerajaan Majapahit. Sesampainya di Pulau Jawa timbul siasat Gajah Mada. Kepada Kebo Iwa, Gajah Mada berucap sesuai dengan tradisi tanah Jawa. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, mempelai laki-laki harus memberikan emas kawin kepada mempelai wanita sesuai apa yang diminta oleh mempelai wanita. Memang sampai di Jawa, Kebo Iwa dipertemukan dengan sang putri cantik. Sang putri pun memberikan syarat agar Kebo Iwa membuatkan dirinya sebuah sumur. Mempelai wanita ingin diberikan emas kawin sebuah sumur yang kelak dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Majapahit. Tanpa curiga Kebo Iwa menyanggupi persyaratan tersebut, maka mulailah dengan cekatan Kebo Iwa menggali sumur. Tetapi ketika dirasa cukup dalam, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya untuk menimbun Kebo Iwa yang ketika itu masih berada di dasar sumur dengan batu dan tanah hingga Kebo Iwa terkubur. Tetapi lantaran kesaktiannya ternyata Kebo Iwa tidak mati. Dia bahkan mampu keluar dari dasar sumur dengan keadaan segar bugar. Saat itulah Kebo Iwa amat marah dengan kelicikan Gajah Mada sehingga langsung mencari-cari dan menyerang Patih Gajah Mada. Saat itu Kebo Iwa naik ke atas dari dalam sumur mencari Gajah Mada hingga ke Gunung Wilis, tepatnya di Dusun Wisata Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Sumur yang digali Kebo Iwa kini sudah dibangun tempat suci bernama Candi Kedaton.
Pertempuran sangat seru dan berimbang antara Kebo Iwa dan Gajah Mada berlangsung lama sekali tanpa ada yang menang dan kalah. Dalam pertarungan itu Kebo Iwa sempat menanyakan alasan seorang patih dari kerajaan yang besar berlaku licik dan tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang mengaku seorang negarawan. Mengapa? Patih Gajah Mada menjawab, kewajiban seorang satria untuk memperluas wilayah kerajaannya serta mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dan karena Patih Kebo Iwa merupakan patih dari kerajaan Baliaga, yang kerajaannya menolak untuk ekspansi, berada di bawah Majapahit, maka Patih Kebo Iwa merupakan batu sandungan, jadi wajib untuk disingkirkan. Demikian kata Patih Gajah Mada. Kewajibanmu mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit tidak akan saya halangi dan saya akan memberikan rahasia kematian saya, kata Kebo Iwa. Tapi saya malu untuk kembali. Kebo Iwa mendukung rencana Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Karena itu dalam pertempuran yang sudah lama sekali, Kebo Iwa memberitahukan kelemahannya pada Patih Gajah Mada. Namun, Kebo Iwa juga sempat bersumpah. Kebo Iwa mengutuk, kematian saya terjadi jika saya dikubur dengan bubuk kapur. Itu rahasia kematian saya. Itu kelemahan saya. Tetapi karena Anda secara licik telah menipu saya, maka aku mengutukmu. Maka kelak negeri Nusantara bentukan Anda akan diperintah dan dijajah oleh orang-orang yang berkulit putih, berhidung mancung dan berambut pirang. Roh saya akan menyatu dengan orang-orang kulit putih tersebut hingga saya merasa puas. Demikian kata Kebo Iwa. Pasukan Majapahit menyiapkan bubuk kapur guna mengubur Kebo Iwa agar bisa mati. Benar, Kebo Iwa pun langsung meninggal. Sejak kematian Kebo Iwa, maka dimulailah penaklukan kerajaan Baliaga oleh Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada beserta para Arya dari Majapahit seperti Aditya Warman dan yang lainnya. Dalam invasi tersebut, Raja Bali tewas terbunuh di dalam pertempuran dahsyat melawan Patih Gajah Mada. Saat ini, kutukan itu dijalankan. Ada kutuk dan karma di balik bangkitnya Nusantara yang harus diputus. Maka dengan bekal doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan bekal puja-puji kepada Allah, Sang Yang Widiwasa, Allah yang kami sembah, hari ini kami datang ke Pura Majapahit untuk mencabut kutuknya dan membayar karma atas kutuk yang diperuntukkan bagi kerajaan seluruh keturunan kerajaan Majapahit. Semoga Kebo Iwa mendapatkan penyempurnaan hidup karena merelakan dirinya menjadi tumbal bagi persatuan Nusantara. Kebo Iwa adalah patih kerajaan Bali yang ditakuti Majapahit. Kerajaan Bali
adalah salah satu daerah di Nusantara yang sulit ditundukkan Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Secara turun-temurun, kerajaan-kerajaan di Bali ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa. Kerajaan Bali pada 1337 Masehi dikenal dengan sebutan Kerajaan Baliaga, dengan pusat pemerintahan kerajaan ini konon terletak di Bedahulu. Karena itu Kerajaan Baliaga seringkali disebut Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Penguasa terakhir Kerajaan Baliaga bernama Sri Ratna Bumi Banten. Sang raja inilah yang menentang ekspansi Kerajaan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada pada 1343. Kerajaan Bali sulit ditaklukkan bala tentara Majapahit karena kemampuan bala tentaranya yang mumpuni ditambah Patih Kebo Iwa dan panglima perangnya yang sakti membuat kerajaan ini sulit ditaklukkan. Patih Kebo ini tinggal di Belah Batu. Konon kesaktiannya menggentarkan nyali Mahapatih Gajah Mada, di mana Gajah Mada takut berhadapan langsung dengan Kebo Iwa. Patih Gajah Mada memang merasakan ada kesulitan besar yang menghantui dirinya dan belum dirasakan sebelumnya. Tak seperti biasanya, walaupun Gajah Mada sering berhadapan dengan musuh lebih besar dan lebih kuat dan memiliki peralatan perang serba lengkap, tetapi menghadapi Kerajaan Baliaga ada rasa takut dan ragu-ragu menyelinap pada diri Gajah Mada. Tetapi sumpah palapa Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara harus terlaksana. Karena itu Gajah Mada dan punggawa Kerajaan Majapahit mengatur siasat untuk membunuh Kebo Iwa agar bisa menguasai Kerajaan Baliaga. Konon suatu hari semua pembesar Kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan Kerajaan Baliaga yang tidak mau tunduk. Padahal secara hierarki, Kerajaan Baliaga harusnya tunduk pada Majapahit, lantaran Kerajaan Majapahit sudah menaklukkan Kerajaan Daha. Gajah Mada yang ikut dalam rapat tersebut sempat menyampaikan ungkapannya terkait kemasyhuran Kerajaan Baliaga melalui seorang pendeta istana yang bernama Danyang Asmaranata. Gajah Mada juga membicarakan kesaktian Kebo Iwa, salah satu pentolan punggawa Kerajaan Baliaga. Menurut Gajah Mada, selama Kebo Iwa masih di Bali, Majapahit akan kesulitan menghadapi Kerajaan Baliaga secara terbuka. Dalam rapat tersebut diaturlah strategi sedemikian rupa untuk menaklukkan Kerajaan Baliaga. Raja Majapahit akhirnya memutuskan sebelum Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali, Kebo Iwa sebagai orang yang kuat dan sakti di Bali harus disingkirkan terlebih dahulu. Ratu Majapahit Putri Tribuana Tunggadewi lalu mengutus Gajah Mada ke Bali untuk membawa surat yang isinya seakan-akan Ratu Majapahit menginginkan persahabatan dengan Raja Baliaga. Selain itu, kedatangan Gajah Mada ke Bali merupakan strategi untuk melihat dari dekat kekuatan prajurit Kerajaan Baliaga. Gajah Mada bersama rombongan kecilnya berangkat menggunakan perahu layar naik dari pelabuhan Pantai Bubat, menyelusuri pantai Kerajaan Perjakan, terus ke pelabuhan Purancak sampai ke tepi pantai Jembrana. Dari sana rombongan Gajah Mada melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai Gumicik, lalu terus melalui jalan darat. Saat itu tersiarlah kabar bahwa serombongan penumpang perahu sedang berlabuh di pantai Gumicik dekat Belah Batu Kerajaan Baliaga. Mendengar laporan itu, Ki Pasung Grigis sebagai mangku bumi Kerajaan Baliaga yang tinggal di Tengkulak bertemu Gajah Mada dan rombongannya. Gajah Mada menghaturkan sembah ampun kepadanya. Ki Pasung Grigis menyambut tamunya dengan sopan pula. Ki Pasung Grigis juga sering mendengar kemasyhuran nama Patih Gajah Mada di Majapahit. Baik, Patih Gajah Mada, kami akan antar Anda menghadap Sri Baginda Raja, tetapi alangkah baiknya jika Patih Gajah Mada berserta rombongan beristirahat sejenak dan selanjutnya kedua rombongan mengarah ke kediaman Kebo Iwa. Singkat cerita, Ki Pasung Grigis melaporkan kedatangan Patih Mada sebagai utusan Ratu Majapahit kepada Raja Baliaga. Mendengar penjelasan secara terperinci, maka Raja Sri Ratna Bumi Banten memerintahkan kepada Ki Pasung Grigis untuk mengantar tamunya ke Bedahulu, pusat pemerintahan Kerajaan Baliaga. Berangkatlah Ki Pasung Grigis untuk membawa utusan Raja Majapahit tersebut
menghadap Sri Ratna Bumi Banten. Sesampainya di kerajaan Bali Aga, semua rombongan Patih Gajah Mada menunduk. Mereka berjalan membungkuk sebagai penghormatan kepada Raja Bali guna mengambil simpati sang raja. Melihat sikap sopan Gajah Mada, Raja Bali pun menghormatinya. Patih Gajah Mada pun mengaturkan sembah kepada Sri Baginda Raja Bali. Ampun Paduka Tuanku, hamba datang diutus oleh Paduka Tuanku Putri Ratu Majapahit untuk menghadap Tuanku Raja. Raja pun menerima surat dari Ratu Majapahit dengan baca isinya. Surat dari Ratu Majapahit yang berbunyi, 1. Majapahit memohon dengan sangat agar kerajaan Bali jangan menyerang kerajaan Majapahit. 2. Bermohon agar hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. 3. Memohon kesediaan dari raja agar Kebo Iwa diperkenankan untuk pergi ke Jawa untuk dinikahkan dengan seorang putri yang kecantikannya sudah terkenal di tanah Jawa. Surat itu seolah-olah bukti dari ketulusan hati Raja Majapahit untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan antara kedua pihak agar terwujud ketenangan dan ketentraman yang didambakan. Melihat isi surat yang lemah lembut dan sangat sopan, apalagi ditandatangani Ratu Kerajaan Majapahit, maka tak ada prasangka buruk. Raja Bali Aga menerima semua permintaan dari Kerajaan Majapahit. Saat itu semua bergembira mengetahui isi dari surat tersebut. Untuk merayakan kegembiraan itu, Raja Bali Aga mengadakan pesta penyambutan sebagai penghormatan terhadap Gajah Mada dan rombongannya sebagai tamu penting kerajaan saat itu. Dalam kesempatan tersebut, Raja Bali Aga memerintahkan Kebo Iwa segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pergi ke tanah Jawa menerima hadiah dari Kerajaan Majapahit. Sesampainya di Pulau Jawa timbul siasat Gajah Mada. Kepada Kebo Iwa, Gajah Mada berucap sesuai dengan tradisi tanah Jawa. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, mempelai laki-laki harus memberikan emas kawin kepada mempelai wanita sesuai apa yang diminta oleh mempelai wanita. Memang sampai di Jawa, Kebo Iwa dipertemukan dengan sang putri cantik. Sang putri pun memberikan syarat agar Kebo Iwa membuatkan dirinya sebuah sumur. Mempelai wanita ingin diberikan emas kawin sebuah sumur yang kelak dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Majapahit. Tanpa curiga Kebo Iwa menyanggupi persyaratan tersebut, maka mulailah dengan cekatan Kebo Iwa menggali sumur. Tetapi ketika dirasa cukup dalam, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya untuk menimbun Kebo Iwa yang ketika itu masih berada di dasar sumur dengan batu dan tanah hingga Kebo Iwa terkubur. Tetapi lantaran kesaktiannya ternyata Kebo Iwa tidak mati. Dia bahkan mampu keluar dari dasar sumur dengan keadaan segar bugar. Saat itulah Kebo Iwa amat marah dengan kelicikan Gajah Mada sehingga langsung mencari-cari dan menyerang Patih Gajah Mada. Saat itu Kebo Iwa naik ke atas dari dalam sumur mencari Gajah Mada hingga ke Gunung Wilis, tepatnya di Dusun Wisata Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Sumur yang digali Kebo Iwa kini sudah dibangun tempat suci bernama Candi Kedaton. Pertempuran sangat seru dan berimbang antara Kebo Iwa dan Gajah Mada berlangsung lama sekali tanpa ada yang menang dan kalah. Dalam pertarungan itu Kebo Iwa sempat menanyakan alasan seorang patih dari kerajaan yang besar berlaku licik dan tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang mengaku seorang negarawan. Mengapa? Patih Gajah Mada menjawab, kewajiban seorang satria untuk memperluas wilayah kerajaannya serta mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dan karena Patih Kebo Iwa merupakan patih dari kerajaan Bali Aga, yang kerajaannya menolak untuk ekspansi berada di bawah Majapahit, maka Patih Kebo Iwa merupakan batu sandungan, jadi wajib untuk disingkirkan. Demikian kata Patih Gajah Mada.
Kewajibanmu mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit tidak akan saya halangi dan saya akan memberikan rahasia kematian saya, kata Kebo Iwa. Tapi saya malu untuk kembali. Kebo Iwa mendukung rencana Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Karena itu dalam pertempuran yang sudah lama sekali, Kebo Iwa memberitahukan kelemahannya pada Patih Gajah Mada. Namun, Kebo Iwa juga sempat bersumpah. Kebo Iwa mengutuk, kematian saya terjadi jika saya dikubur dengan bubuk kapur. Itu rahasia kematian saya. Itu kelemahan saya. Tetapi karena Anda secara licik telah menipu saya, maka aku mengutukmu. Maka kelak negeri Nusantara bentukan Anda akan diperintah dan dijajah oleh orang-orang yang berkulit putih, berhidung mancung, dan berambut pirang. Roh saya akan menyatu dengan orang-orang kulit putih tersebut hingga saya merasa puas. Demikian kata Kebo Iwa. Pasukan Majapahit menyiapkan bubuk kapur guna mengubur Kebo Iwa agar bisa mati. Benar, Kebo Iwa pun langsung meninggal. Sejak kematian Kebo Iwa, maka dimulailah penaklukan kerajaan Bali Aga oleh Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada beserta para Arya dari Majapahit seperti Aditya Warman dan yang lainnya. Dalam invasi tersebut, Raja Bali tewas terbunuh di dalam pertempuran dahsyat melawan Patih Gajah Mada. Saat ini, kutukan itu dijalankan. Ada kutuk dan karma di balik bangkitnya Nusantara yang harus diputus. Maka dengan bekal doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan bekal puja-puji kepada Allah, Sang Yang Widiwasa, Allah yang kami sembah, hari ini kami datang ke Pura Majapahit untuk mencabut kutuknya dan membayar karma atas kutuk yang diperuntukkan bagi kerajaan seluruh keturunan kerajaan Majapahit. Semoga Kebo Iwa mendapatkan penyempurnaan hidup karena merelakan dirinya menjadi tumbal bagi persatuan Nusantara. Rayu, rayu, rayu.